Yang manekung atau gembleng ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan tidak? Enggak ada. Pak Tukul bisa, Pak. Patraf Samadinya bisa. Kalau belum tahan lama itu soal kebiasaan itu ya. Artinya panjenengan belum biasa, duduk lama itu belum biasa. Kalau untuk yang dari Tegal, bisa. Masih ada banyak yang belum hafal. Setelah ketinggian wicaksono dan panguwasa atau kebijaksanaan dan kekuasaan diri yang sudah saya sampaikan malam-malam kemarin, maka yang satu dimensi atau satu tingkatan dengan wicaksono dan panguwasa atau kebijaksanaan dan kekuasaan diri, berikutnya adalah tentang aku. Artinya, aku itu termasuk level spiritual tertinggi, setara dengan wicaksono dan panguwasa, atau setara dengan kebijaksanaan dan kekuasaan diri. Itulah aku. Makanya tidak semua orang Jawa, khususnya yang ngerti Jawa, paham Jawa, itu tidak berani menggunakan kata aku. Tidak berani menggunakan kata aku. Nah, orang Jawa yang ngerti Jawa, orang Jawa yang paham Jawa, ketika ada orang Jawa yang tidak paham Jawa menggunakan kata aku, pasti akan disebut sombong. Dikarenakan aku itu termasuk tingkatan spiritual tertinggi. Dia setara atau satu dimensi dengan wicaksono dan panguwasa, atau kebijaksanaan dan kekuasaan diri. Satu level, satu dimensi, satu tingkat, sama-sama tingginya. Lah, aku yang sesungguhnya itu ada 7. Artinya, di dalam setiap perwujudan yang ada di muka bumi ini memiliki 7 aku di dalamnya, yang merupakan serangkaian. 7 aku ini tidak bisa berpisah. Harus menjadi satu kesatuan
dan aktif secara seimbang. Jika salah satunya tidak aktif, maka terjadi ketidakseimbangan. Dan ketika ketidakseimbangan ini terjadi, tinggal tunggu waktu, pasti akan hancur. Nah. Atau 7 aku ini aktif, tapi ada salah satunya yang tidak bekerja sama dengan baik, maka tinggal tunggu waktu, maka seiring berjalannya waktu akan mengalami kehancuran. Lah, 7 aku ini merupakan 7 dimensi atau 7 lapisan, atau juga bisa disebut sebagai 7 partikel. Jadi seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini memiliki 7 lapis atau 7 dimensi atau 7 alam atau 7 partikel di setiap wujud loh itu ya, di setiap wujud. Misal contoh wujud air. Air itu memiliki 7 lapisan. Bumi memiliki 7 lapisan. Udara memiliki 7 lapisan. Tumbuh-tumbuhan, apapun itu, perwujudan-perwujudan, semuanya memiliki 7 lapisan diri atau 7 lapisan aku, termasuk terutama manusia. 7 aku, kata lain daripada 7 aku di dalam dirinya manusia adalah bulu, kulit, urat, darah, daging, tulang, dan sumsum. Itulah yang dimaksud daripada 7 aku atau 7 partikel atau 7 lapis dimensi. Itu semua ya, semuanya. Karena sebab itu bacaan kunci dibaca 7 kali. Karena mencakup tentang 7 aku di dalam 7 ayat bacaan kunci. Jika salah satunya tidak aktif atau salah satunya ada yang melakukan kerjasama yang tidak seimbang, maka seiring berjalannya waktu akan terjadi kehancuran. Lah, aku yang di dalam spiritual dikatakan sebagai pengakuan. Nah, ini tingkatan tertingginya di sini ya. Jadi bukan akunya, tapi sebagai pengakuan. Di dalam spiritual yang dimunculkan hanya 4 aku. Seperti yang saya tulis di sana. Siapa aku? Dari mana aku? Untuk apa aku? Dan hendak kemana aku? 4 aku di dalam pertanyaan spiritual di sana itu adalah 4 anasir atau sedulur papat. Sedangkan aku yang 3-nya adalah wujud kita. Hidup kita dan maha hidup kita. Sejak saya mulai berbicara tadi, panjenengan jeli apa tidak? Dengan apa yang sudah saya sampaikan, berarti maha hidup ada di mana? Berarti sejak pertama saya berbicara, panjenengan tidak jeli.
Ya sudah pasti di dalam diri. Di dalam diri kita itu kan ada 7 lapis. Bukankah tadi sudah saya realkan 7 lapis tersebut? Nah, sampai saya pakai jari loh. Saya sampai pakai jari loh ya. Itulah pentingnya kekuasaan diri. Kemarin malam atau malam kemarin ini sudah saya bahas loh. Karena panjenengan tidak jeli ketika saya bertanya, nah kalau seperti itu, Maha Hidup ada di mana, panjenengan tidak tahu. Padahal baru saja disampaikan. Coba perhatikan. Nah ini bedanya wong edan bagu dengan orang apa sama yang di luar tuh di sini. Nah kalau bukan wong edan bagu ndak akan mau. Coba tolong perhatikan. Di dalam setiap perwujudan di muka bumi ini memiliki 7 lapisan atau 7 dimensi atau 7 alam atau 7 partikel. Yang saya katakan di awal tadi 7 aku. Sebagaimana bacaan kunci dibaca. Apapun itu perwujudannya. Dikarenakan kita makhluk manusia, maka saya akan mengambil sampel manusia. Artinya, wujud manusia itu terdiri dari 7 lapisan, atau 7 alam, atau 7 dimensi, atau 7 partikel. Perhatikan, jangan nunduk, perhatikan. Ini penting buat panjenengan. Pertama, bulu, kulit, otot atau urat, darah, daging, tulang, sumsum. Empat aku yang saya tulis di sana yang menjadi 4 pertanyaan spiritual, yaitu siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, itu 4 anasir. Akunya 4 anasir atau sedulur papat. Lah terus yang 3 yang mana? Yang 3. 1 wujud kita. Yang kelimanya atau yang keenamnya yaitu hidup kita atau ruh suci kita. Sedangkan yang ketujuhnya adalah Maha Hidup. Nah, dengan penyampaian ini berarti Maha Hidup ada di mana? Sudah pasti di dalam diri, Bapak. Kan tadi sudah saya uraikan bahwa dirinya manusia itu terdiri dari 7 lapis. Pripun panjenengan nyimak penjelasan saya itu? Nah, kalau panjenengan menjawab seperti itu, sama halnya ketika ada pertanyaan, Allah di mana? Di atas ars. Mana ars itu apa? Ars gedang. Sama dengan seperti itu jawabannya. Artinya nggak jelas. Nah, saya menjelaskan sebegitu jelasnya. Artinya saya butuh jawaban panjenengan yang jelas, yang klik gitu loh. Saya ulang sekali lagi. Nah, kalau semuanya saya tunjukkan, lah terus jenengan kapan dewasanya?
Saya ulang sekali lagi. Semua perwujudan di muka bumi ini memiliki 7 lapisan atau 7 alam atau 7 dimensi atau 7 partikel atau 7 aku. Dikarenakan kita adalah perwujudan manusia, maka saya mengambil sampel manusia. Artinya, perwujudan manusia atau dirinya manusia itu memiliki 7 lapisan atau 7 dimensi atau 7 alam atau 7 partikel atau 7 aku. Masing-masing, perhatikan ini, masing-masing lapisan tersebut maksudnya, masing-masing partikel itu, masing-masing aku itu. Yang tertulis di papan tulis sana, ada 4 aku kan? Siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Itu adalah 4 akunya anasir, atau 4 lapisan anasir, atau 4 lapisan sedulur papat, atau akunya sedulur papat. Lah terus yang 3 di mana? Yang 3 yang mana? Nah, perhatikan ini. 7 lapisan, 7 dimensi, 7 alam, 7 partikel, 7 akunya manusia. Pertama, wujud. Pertama, bulu, kulit, otot atau urat, darah, daging, tulang, sumsum. Itu 7 lapisan atau 7 dimensi atau 7 alam atau 7 partikel atau 7 akunya diri manusia. 4 aku yang menjadi pertanyaan spiritual adalah 4 akunya 4 anasir atau sedulur papat. Atau 4 lapisannya sedulur papat. Mulai dari mutmainah, alwama, amarah, supiyah. Itu 4. Lah terus yang 3-nya kemana? Perhatikan ini, tadi sudah saya kasih gambaran loh ya. Nah terus yang 3-nya yang mana? 1. Tadi sudah diambil 4 loh ya. Dari 7 lapisan itu sudah saya ambil 4 loh. 4 anasir itu kan. Berarti kan tinggal 3 ini yang belum saya sebutkan. Yang 3-nya yang mana? Yang 3-nya 1, wujud kita. 6-nya adalah hidup kita. Berarti aku yang ke-7 atau lapisan ke-7 atau alam ke-7 atau partikel ke-7 adalah maha hidup. Dengan penguraian ini berarti maha hidup itu ada di mana coba? Dalam diri. Gimana jenengan nyimak itu? Wong sampai digambarkan pakai jari loh. Sumsum itulah yang dimaksud ars. Artinya di lapisan ke-7. Nah, kalau partikel, lapisan, alam, dimensi ini diistilahkan langit, berarti maha hidup itu ada di langit ke-7. Gitu.
Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kekuatan dari seluruh perwujudan adalah maha hidup. Kalau maha hidup tidak ada di dalamnya, maka disebut kropos. Ada daging kropos, ada urat kropos, ada. Nggak ada, yang ada tulang kropos. Nah, kalau sudah kropos tulangnya, nunggu apa? Nunggu hancur. Tinggal nunggu hancur. 6 lapis, 6 dimensi, atau 6 alam, atau 6 partikel, atau 6 aku lainnya itu harus mengakui aku yang paling dalam ini. Harus berada di bawahnya aku yang ketujuh. Bukan di atasnya aku yang ketujuh. Jadi kalau harus diilustrasikan menggunakan angka, maka hitungannya itu dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah. Kalau diilustrasikan menggunakan angka loh ya. Nah, kalau aku yang keenam ini ada di atasnya aku yang ketujuh, maka lambat laun pasti ada salah satunya yang tidak akan aktif. Pasti ada salah satu yang tidak akan aktif. Lah, aku yang tidak mau lebih tinggi daripada aku yang ketujuh ini ada dua. Pertama, aku sebagai Pauling. Dan yang kedua, aku sebagai singkir. Aku sebagai Pauling dan aku sebagai singkir ini tidak mau lebih tinggi daripada aku yang ketujuh. Artinya jika 6 aku ini ada di atas aku yang ketujuh, maka antara satu di dua ini akan mengalami non aktif. Nah, kalau salah satunya ada yang non aktif, maka terjadi ketidakseimbangan yang akan memungkinkan terjadinya kropos. Artinya 7 aku ini sama seperti mata rantai yang tidak bisa dilepas. Betapapun satu rantai itu cacat, tetap tidak bisa lepas dari ikatan rantai tersebut. Nah, dengan penjelasan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada satupun perwujudan yang di dalamnya itu enggak ada Maha Suci. Sebab karena itu, spiritual apapun selalu menganjurkan atau selalu memberi saran atau selalu memberi motivasi jika mencari Tuhan harus ke dalam diri. Jika mencari Tuhan keluar diri, pasti akan tersesat. Pertanyaannya diri yang mana? Nah itu, kalau jawabannya seperti panjenengan tadi membingungkan. Diri yang terdalam. Diri yang terdalam itu yang mana? Nah, yang ketujuh tadi kan.
Di dalam penguraian tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku, hidup ada di urutan nomor 3 atau di tengah-tengah kan posisinya. Itu kalau mengungkap sedulur papat kali mau pancer. Tapi kalau mengungkap diri lain, ya urutannya sudah lain ini kalau mengungkap diri. Kalau yang diungkap tentang diri berarti tentang dimensi kan, tentang lapisan, tentang partikel. Maka hidup ada di urutan nomor 6. Dia paling dekat dengan maha hidup, itu paling dekat. Karena dia ada di urutan nomor 6. Hidup yang menempati partikel ke-6 atau dimensi ke-6, ini yang disebut-sebut kalau di dalam istilah religinya disebut sebagai roh suci atau roh kudus. Kalau di dalam keilmuannya disebut juga sebagai sukmo sejati atau sukma sejati. Itu di dalam keilmuan. Kalau di dalam istilah supranaturalnya disebut-sebut juga sebagai indera ke-6. Nah, pencerahan tentang ini, jika harus saya ilustrasikan, kalau harus saya ilustrasikan sebuah lampu listrik di dalam kamar, ya, kalau harus saya ilustrasikan sebuah lampu listrik di dalam ruangan kamar, maka wujud manusia adalah bentuk ruangan kamar itu. Ya, bentuk ruangan kamarnya itu wujud manusia. Lah, 4 anasir atau sedulur papat ini isi ruangannya. Ya, isi ruangannya. Lampu itu adalah hidup. Cahaya dari lampu itu yang menerangi seluruh lekuk ruangan kamar itu adalah maha hidup. Itu penggambarannya. Itulah diri manusia itu seperti itu sesungguhnya. Bisa jeli nyimaknya? Kalau panjenengan jeli menyimaknya, mestinya panjenengan bisa menjawab pertanyaan saya berikut ini. Nah, kalau tentang 7 lapisan atau 7 alam, 7 dimensi atau 7 partikel atau 7 aku ini, pencerahannya adalah seperti itu. Maka yang disebut Tuhan berwujud tidak? Wujud. Panjenengan juga menjawab begitu, wujud. Saya sudah berpesan tadi, simak baik-baik. Ini penting banget. Ini tinggi banget. Nah, saya ulang sekali lagi.
tolong simak baik-baik. Kan panjenengan pengen kenal Tuhan kan? Nah, ini. Bagaimana mungkin panjenengan bisa mengenal Tuhan kalau tidak jeli menyimak ini? Ini uraian tentang Tuhan. Tujuh dimensi atau tujuh alam, tujuh lapisan, atau tujuh partikel, atau tujuh aku ini, kalau harus saya ilustrasikan sebagai lampu listrik di dalam ruangan kamar, maka kamar tersebut adalah wujudnya manusia. Jadi wujudnya manusia itu adalah kamar itu tadi. Sebagaimana bentuk wujudnya manusia, seperti itulah bentuk kamarnya. Empat anasir atau sedulur papat adalah isi kamarnya. Entah anasir yang mana yang jadi lemari, yang jadi bupet, yang jadi tempat tidur, yang mananya itu bukan hal yang penting. Yang penting itu empat anasir ini isinya kamar gitu loh. Isinya kamar tersebut. Lah, lampu listrik itu adalah hidup. Cahaya daripada lampu listrik itu, itulah maha hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, apakah maha suci? Kalau nyelimpang sedikit, jenengan gagal paham sih. Karena saya menggunakan kata maha suci, ketika saya ngomong Tuhan, jenengan sudah lain lagi penampakannya itu. Heran saya sama sampean itu. Nah, dengan apa yang sudah saya uraikan tadi, pertanyaannya, apakah yang dimaksud Tuhan, atau yang dimaksud maha suci, atau yang dimaksud maha hidup itu berwujud? Nah, kalau maha suci itu berwujud, coba pegang cahaya lampu itu, coba pegang. Jangan lampunya loh ya, cahayanya loh. Coba pegang, bisa enggak? Maha suci atau yang dimaksud Tuhan itu ada. Artinya yang dimaksud Tuhan itu ada, tapi nggak bisa dipegang. Karena tidak berwujud. Yang saya tanyakan tadi kan wujud. Ya. Yang dimaksud Tuhan itu ada. Buktinya ada. Lah cahaya lampu itu bisa dilihat kan? Ya. Bisa dilihat tuh. Ini kan bisanya ke sana-sana, bisanya nampak semuanya karena cahaya lampu ini kan. Artinya cahaya lampu itu bisa dilihat. Coba pegang. Bisa enggak? Ada namun tidak berwujud. Karena apa? Karena yang dimaksud Tuhan adalah cahaya. Cahaya yang mencahayai apapun itu sehingga menjadi nampak terlihat. Kesimpulannya berarti kalau nggak ada yang dimaksud Tuhan, semua nggak terlihat kan? Semua menjadi tidak terlihat jika tidak ada Maha Suci, tidak ada Tuhan. Pertanyaan kedua, saya pengen panjenengan bisa jawab tanpa saya beritahu seperti tadi. Dengan apa yang sudah saya uraikan tadi, berarti hidup itu berwujud apa tidak? Nah, yang lain.
berwujud. Kan saya gambarkan lampu tadi. Astagfirullahaladzim. Kalau hidup tidak berwujud, berarti wujud panjenengan itu sundel bolong. Enggak kasat mata. Nah, di sini akan menjawab sebuah pesan spiritual yang berbunyi, kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal aku. Nah, aku yang mana ini berarti? Ayo. Aku yang mana coba? Aku ketujuh, Bapak. Berarti aku yang ketujuh. Lah, diri yang dimaksud berarti diri yang mana? Diri yang keenam. Nah, kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal aku. Aku yang dimaksud berarti aku yang ketujuh. Diri yang dimaksud berarti diri yang keenam. Jenengan harus klik ini, enggak klik enggak bisa jenengan kenal hidup panjenengan, enggak bisa. Karena hidup panjenengan itu satu kesatuan dengan maha hidup. Kalau jenengan enggak klik ini enggak bisa jenengan. Karena ada 7 aku. Dan semuanya sama. Ada 7 aku dan semuanya sama. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Dan manusia adalah gambaran wujud kenyataanku, gambaran wujud dohirku. Berarti ketujuh aku ini kan sama semua. Nggak ada bedanya. Nah kalau jenengan nggak mudeng inilah, terus aku yang mana? Dianggap sama semua kan? Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Maksudnya itu isinya manusia gitu loh ya. Batin yang dimaksud itu isi. Nah, manusia itu wadahnya. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Dan manusia itu adalah gambaran wujud dohirku, gambaran wujud kenyataanku. Berarti ketujuh aku ini kan sama, nggak berbeda. Nah, kalau panjenengan nggak klik ini, wah tersesat jenengan.